Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan coba review untuk sebuah proyektor biled dari JTZ dengan tipe Titan X. Saya nggak tahu X ini angka Romawi yang artinya Titan 10 atau huruf X. Ya, saya akan anggap ini di Titan X saja ya. Harganya sendiri di 487.000 ya pada saat pengambilan video ini. Garansinya selama 1 tahun. Buat kalian yang ingin tahu di mana pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Jadi produk ini banyak di request sama teman-teman di YouTube, dan kali ini saya berkesempatan untuk review proyektor bilednya dari JTZ dengan tipe Titan X. Masih baru-baru sekali pada saat pengambilan video ini. Untuk powernya ini 50/60 watt, harga di 487.000, lensa 3 inci blue lens, dan harga tersebut masih tergolong murah di bawah 500.000 dengan lensa 3 inci yang powernya 50/60 watt. Tapi untuk powernya masih tergolong standar ya menurut saya untuk lensa 3 inci, karena yang agak tinggian itu kan di 60/70, ini 50/60. Namun sekarang power atau nilai watt itu nggak menjamin kalau hasilnya bisa terang ya. Banyak yang power rendah tapi bisa terang ya. Jadi jangan dipatokan dengan nilai powernya. Oke, dusnya seperti ini dengan desain warna biru menyala seperti ini ya. Untuk di dalam dus ini ada satu piece untuk proyektor biled JTZ Titan X yang harganya itu di 487.000. Ini kartu garansinya selama 1 tahun. Untuk lengkapannya dia standar untuk sebuah proyektor biled ya. Dan bisa pasang PNP karena ada ring soket H4, HP3, HP4, H7 ada karetnya juga. Jadi pemasangannya PNP tanpa perlu bobok di headlamp yang menggunakan bohlam ya. Desainnya seperti ini, dan ini lensanya masih terbungkus plastik. Lensanya 3 inci blue lens, ada logo JTZ nya di sini ya. Kemudian dari body bilednya ini warnanya warna silver seperti ini. Finishingnya bagus, silvernya itu glossy ya, ini glossy sekali sih. Kalau untuk di bingkai lensa dia hitam glossy seperti ini. Lensanya bagus, blue lens. Drivernya dia internal di dalam, dan untuk input kabelnya dia ada 4 ya, standar ya. Merah pastinya positif low beam, hitam negatif low beam, lalu kabel biru dan putih ini untuk solenoid atau pembuka high beam yang positif negatifnya bisa di random ya. Bokolan belakang masih bisa kita lepas pasang, dan nanti saya coba bongkar juga. Pengen lihat isi di dalam emitter chipsnya ya, atau sistem di dalamnya, karena dia pakai double reflector dan double emitter. Juga chips yang utama ini besar sih, yang katanya itu MCP 7070 9 core atau 9 LED. Nanti kita coba lihat. Ini ada cover di bagian atasnya, jadi dia ada double covernya atau double casingnya yang pakai plat aluminium yang tebal, jadi bukan tipis ya. Saya coba ukur dimensinya. Kalau dari dimensi di sini ya standar untuk sebuah proyektor biled lensa 3 inci, namun di sini mengingatkan saya dengan proyektor biled Titan Pro ya, yang pernah saya review pada video sebelumnya. Itu sudah lama sekali. Warna bodinya silver seperti ini, tapi ya di bingkai lensanya yang agak beda ya, karena di sini warna hitam, yang Titan Pro itu kemarin warna biru ya, bukan yang dual prism ya. Dual prism itu beda lagi. Untuk dimensinya kita coba lihat panjang dari ujung lensa ke ujung drat soketnya. Oke, panjang dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ini sekitar 16 cm, cuman ini nggak sampai ya, tapi ya di 16 cm. Kalau dari dudukan soket ke ujung lensanya itu di 13,4 cm. Kalau tanpa bokong belakangnya, karena ini bisa dilepas pasang ya, bokong belakangan itu di 12,4 cm. Untuk lebar seluruhnya ini di 10,5 cm. Tinggi keseluruhan, tinggi seluruhnya itu di 7,1 cm. Lensanya 3 inci blue lens ya, 3 inci blue lens lensanya, ada logo JTZ nya di sini. Nah, saya penasaran buat bongkar dan lihat isi di dalam proyektor biled ini. Dari chips emitternya bagaimana, double reflektornya bagaimana, apakah dia pakai sistem laser atau yinding seperti itu, atau pakai masih CSP 3570. Nanti kita coba lihat. Di sini saya sudah lepas untuk bingkai lensanya. Ini untuk lensanya. Kemudian untuk bagian cover atas atau casing atasnya ini tebal ya. Ini akan sangat bagus dan membantu dalam penyerapan panasnya ya. Finishing di bagian dalam standar ya, nggak terlalu bagus-bagus sekali. Tapi di sini ada dikasih pasta juga ya. Oke, ini tebal ya. Ini akan sangat membantu dalam penyerapan panas.
Kemudian kalau dari bolnya ini bagus sih, kalau dari bol di bagian bol utamanya ini bagus ya, motifnya pasirnya itu agak halus ya, tapi bukan yang premium sekali, namun di harga 487.000 ini sudah bagus sih menurut saya nih untuk bolnya. Emitter chips utamanya dia pakai yang 7070 ya, MCP 7070 9 LED atau 9 core ini. Ini akan sangat bagus. Ini mirip sama yang JTZ Titan 2.0 kemarin ya, bukan yang double prism ya, tapi yang biasa. Pakai yang MCP 7070 9 core atau yang JTZ Titan yang Pro juga ya. Bagus sih komponen drivernya kalau saya perhatikan. Dan untuk emitter chips yang di bagian bawah dia double reflektor dan double emitter LED ya. Dia pakai 3570 3 core ya di sini. Ini cut off-nya flat atau rata ya, dan solenoidnya pakai yang bagus punya di sini. Kalau pengen upgrade ini bagus juga sih. Karena di 50 watt ya. Paling kalau di 50 watt emitter utamanya di 35 ya, 35 sampai 40. Emitter keduanya ya sekitar 15 sampai 20 watt. Mau di upgrade sih bisa juga sih, karena dia ada casing atasnya yang akan membantu dalam penyerapan panasnya. Sekarang kita coba lihat untuk real powernya ya. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa. Yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk billet dari JTZ Titan X ini dia bisa bekerja di tegangan 9 sampai 16 volt DC. Di motor dan di mobil yang 12 volt DC ini bisa digunakan ya. Kita coba lihat start di low beam. Start di low beam, wow, 72 watt, luar biasa ya. Startnya di atas 70 watt. Oke, turun lumayan drastis ya turunnya di sini. Dari 72 ke 62, 61 untuk di mode high beam. High beam di 73. Jadi saya nggak tahu juga tadi high beamnya berapa ya. Karena itu bukan startnya. Start di high beam di 80 watt. Jadi di mode low beam tadi di 72 watt ya, di mode high beam 82 watt. Jadi ini lebih tinggi dari spesifikasi yang ditulis di lapak penjualannya. Yang saya baca itu di 50 per 60 watt. Mungkin stabilnya sih, nanti kita coba lihat. Sekarang sudah di 59 watt di mode low beam, 70 watt di mode high beam. Untuk kipasnya di sini suaranya smooth, anginnya terasa. Nanti kita coba ukur juga untuk temperatur panasnya ya. Untuk hasil cahaya seperti ini, tapi ini karena disorot dekat nggak terlalu kelihatan, nanti lebih pastinya disorot jauh sedikit ya. Tapi padat sih untuk hasilnya. Namun kalau di mode low beam padatnya dia agak sedikit di bagian tengah ini ya, nggak terlalu ke atas sekali. Lebih pastinya nanti kita lihat di jalan ya. Oke, powernya sekarang sudah 56,9 watt ya. Bisa dianggap 57 watt di mode high beam, 68 watt. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil di sini. Oke, jadi di sini saya sudah nyalakan selama 30 menit ya. Untuk power stabilnya yang saya dapat 54,9 watt, masih dianggap 55 watt ya di mode low beam. Untuk di mode high beam di 66 watt. Kalau saya ingat-ingat spesifikasi powernya ini mirip sama JTZ Titan Pro ya. Sekarang kita coba ukur temperatur panasnya ya. Temperatur panas bagian casing atasnya ini adem ya, 40, 50 paling mentok ya di bagian atas. Di bagian bokongnya adem, bagus ya penyerapan panasnya. Oke, ini bagus sih di 50 derajat Celcius, 56 derajat Celcius. Di casing bawahnya di 40-an derajat Celcius ya. Jadi penyerapan panas lebih bagus lagi sini. 56 karena mungkin dibantu sama casing atasnya ini yang menggunakan body heatsink yang tebal 57. Oke, 57 derajat Celcius.
Jadi mentok-mentoknya saya dapatkan untuk proyektor biled GTZ Titan X ini paling panasnya di 57 derajat Celcius. Itu sangat bagus ya penyerapan panasnya. Jadi powernya memang nggak stabil-stabil sekali, tapi jangan dilihat dari start ke stabilnya atau turunnya seberapa ya. Yang penting yang dilihat itu adalah stabilnya dapat berapa. Masih di atas 50 watt, agak sedikit lebih tinggi dari Titan Pro kemarin, di atas 50 watt untuk stabil di mode low beam dan 66 watt di mode high beam. Jadi powernya ideal dan bagus sih menurut saya untuk GTZ Titan X ini. Ya walaupun startnya tadi kita dapat 72 dan turun di 55 watt hampir 20 watt, tapi yang perlu kita ingat power stabilnya sih. Jangan dari start ke stabilnya berapa atau turunnya seberapa. Oke, setelah saya hitung untuk power pada proyektor biled GTZ Titan X ini, startnya di 72 dan stabil di 55 watt untuk di mode low beam, 82 dan stabil di 66 watt untuk di mode high beam. Walaupun dari start ke stabilnya itu penurunannya jauh, tapi yang perlu kita ketahui atau yang perlu diperhatikan itu di stabilnya. Stabilnya sih bagus, di atas 50 watt ya, 55 watt untuk di mode low beam dan 66 watt di mode high beamnya. Kemudian penyerapan panas juga bagus, bukan cukup lagi, tapi bagus ya, 57 derajat Celcius. Tapi bagaimana dengan jumlah lux yang kita dapatkan nantinya dan bagaimana hasil outputnya atau karakter cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari proyektor biled GTZ Titan X ini. Oke, hasil dari proyektor biled GTZ Titan X nya seperti ini ya. Untuk di mode low beam, di low beam ini yang unggul menurut saya itu di fairgroundnya ya, tinggi atas bawahnya ini lebar ya, ini bisa kalian perhatikan tinggi atas bawahnya atau fairgroundnya ya, dari bawah ke atas ini jauh ya mainnya. Cut off di bagian bawah dia rata ya. Kemudian untuk cut off di low beamnya ini tajam juga rapi ya. Garis birunya itu kontras dari ujung ke ujung, dan di bagian tengah ini dia efeknya ungu. Rata cahayanya bagus. Ini merata sekali ya, rapi untuk cahayanya. Namun kalau untuk terangnya, kalau saya bandingkan sama yang GTZ Titan Pro, ini gak seterang GTZ Titan Pro lah menurut saya. Karena kalau GTZ Titan Pro itu padat ya di bagian tengah sini, setengah lingkaran, dia ada bagian fokusnya setengah lingkaran. Ini lebih ke bagian ini nih. Namun imbas positifnya di mode high beam ini mantap. Bisa kalian perhatikan, bukannya dia lebih lebar dari sini ke sini nih. Dia lebih lebar. Kemudian fokus padat ya, ini cahaya bagian tengah ini padat sekali. Namun menurut saya sih sudah cukup. Tapi lebih pastinya kita coba ukur luxnya berapa ya. Jarak ukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini. Ini saya sudah tunggu selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beamnya. Oke, di mode low beam ini cut off-nya sih yang bagus. Garis birunya itu benar-benar kontras, dan di bagian titik tengahnya ini dia lebih ke warna ungu ya. Efek dari double reflector dan double emitternya. Kita coba ke di bagian tipi-tipinya dulu ya. Oke, di bagian tipinya dia menurut saya ini standar ya, tapi rata 800 lux sampai 900. Oke, sampai 1000 ya di bagian sini. Ada mencapai 1000. Kita coba di bagian bawahnya. Di bagian bawah tergolong cukup bagus. Dari 900, 700 sampai 900 lux. Kita coba ke titik fokusnya. 2000, 3000, 3600. Oke, jadi maksimalnya di angka 3000 lux ya, belum sampai di 4000 lux. Kita coba cari ke pengukuran maksimal. Oke, maksimal yang saya dapatkan di proyektor biled GTZ Titan X ini di mode low beam ya, maksimalnya
3000-an lux ya, gak setinggi yang Titan Pro kemarin ya, tapi ya sudah cukup ya 3600. Unggulnya dia di sini lebih rata ya, lebih rapi cahayanya. Oke, maksimal yang saya dapatkan di 3662 lux di mode low beam. Nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Untuk power di atas 50 watt dia standar sih menurut saya. Kita coba ukur lux di mode high beam. Di mode high beamnya di sini padat ya di bagian tengahnya. Titik fokusnya pada saat mode high beam sih sebenarnya. Makanya di mode low beam dia nggak terlalu tinggi untuk jumlah luxnya. Kita coba cari langsung ke pengukuran maksimal untuk mode high beamnya. Nah, mode high beam lebih dari 5000 lux ya. Cukup jauh dari mode low beam ke high beam ya, hampir 2000 lux. Makanya tadi di mode low beam itu nggak terlalu tinggi luxnya karena emitter keduanya atau chips LED keduanya itu cahayanya akan keluar atau timbul pada saat di area mode high beamnya. Maksimal yang saya dapatkan di mode high beam pada proyektor biled ini di 5498 lux, hampir 5500 lux. Lumayan sih tingginya untuk di mode high beam, dan kalian bisa perhatikan ini padat di bagian tengah. Kita coba lihat hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled JTZ Titan X nya seperti ini ya. Ini untuk jarak dari tanah bilednya saya buat di 60 cm ya. Kita coba di mode low beamnya dulu. Di sini low beamnya rapi ya, cahayanya tuh benar-benar rapi, nggak ada yang terlihat over di bagian tengah seperti setengah lingkaran kalau menggunakan double reflector dan double emitter. Di sini bagian sininya agak kuning dan agak sedikit ungu ya. Cut off-nya juga tajam. Ini bisa kalian perhatikan untuk di cut off-nya ya, tajam sih cut off-nya. Rapi dan tajam nih cut off-nya. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan. Jumlah luxnya memang nggak terlalu tinggi ya, tapi perlu diperhatikan dan perlu diingat juga. Kalau di sini kalian perhatikan rata ya. Beda lagi dengan biled yang padatnya di bagian tengah sini, kemudian di bagian kiri kanan bawah dia sedikit agak redup, tapi ini rata loh. Sampai ke bawah sini rata, bagus. Jadi walaupun luxnya nggak tinggi, tapi karakter cahayanya bagus. Cut off-nya rapi. Namun di mode high beam-nya yang unggul. Nah, high beam-nya bagus. Bukaannya tergolong cukup lebar. Padatnya di bagian tengah, fokus. Jauh sorotannya jauh nih. Di mode high beam-nya ini bisa kalian perhatikan. Memang nggak terlalu sadis-sadis sekali di mode high beam-nya. Tapi peningkatan dari mode low beam ke high beam lumayan jauh ya. Kita coba mendekat di cahayanya ya. Kalau menurut saya ini sih mantap untuk hasilnya. Di 400 ribuan untuk hasil seperti ini tergolong worth it ya. Jauh sorotannya dia memang nggak terlalu jauh-jauh sekali seperti biled-biled yang powernya itu tergolong sama ya. Tapi yang perlu diperhatikan hasil ratanya rapinya bagus. Cut off-nya juga bagus, high beam-nya bagus. Saya coba gendimkan ya. Bisa kalian nilai sendiri hasil dari proyektor biled JTZ Titan X ini ya. Dan keunggulan lainnya dia fairground-nya yang tinggi ya, atas bawahnya ini tinggi. Ini atas bawahnya tinggi fairground-nya. Ini bisa kalian perhatikan, unggulnya di low beam salah satunya ini. Selain cut off-nya yang bagus, rapi dan tajam, tegas garisnya. Kemudian rapi cahayanya bagus, nggak ada terlihat over setengah lingkaran. Lalu fairground-nya yang tinggi nih. Mode high beam-nya tergolong cukup lebar, lebih lebar dari JTZ Titan Pro kemarin ya. Tapi dari segi harga sih sudah bagus, sudah worth it dan masuk lah. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian proyektor biled JTZ Titan X ini bisa cek di deskripsi video ya.
Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif. Saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.